Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif al-imam hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih. Fa'ajil ayyuhal aqil fikraka fil malakut fahasa yuftahu laka abwabus sama fatajulu biqalbika fi aqtariha ila ayyakuma qalbuka baina yaday arsyir rahman fa'inda dhalik rubbama yurjalaka an tablugha rutbata Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu haitsu qala ra'a qalbi rabbi wa hadza li anna bulughal aqsa la yakunu illa ba'da mujawazatil adna wa adna syai'in ilayka nafsuka summa al-ardu allati hiya maqarruka summa al-hawa'ul muqtanifu laka summa an-nabatu wal hayawanu wa ma 'ala wajhil ard summa ajaibul jaw wa huwa ma baina as-sama wal ard summa as-samawati sab'u bikawakibiha summa al-kursiyyu summa al-arsyu summa al-malaikatu alladhina hum hamalatul arsyi wa khuzanus samawat summa minhu tujawizu ila an-nazar ila rabbil arsyi wal kursiyyi was samawati wa ma bainahuma ila akhirih. Makna kalamul Imam Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih. Maka tundaklah wahai orang yang berakal akan pikiranmu tentang alam malakut. Maka tundalah wahai orang yang berakal akan pikiranmu tentang alam malakut. Sebab alam malakut ini alam yang tidak bisa diperdapati dengan panca indera yang 5. Alam malakut hanya bisa diperdapati dengan panca indera yang ke-6. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan alam ini beberapa macam. Ada yang disebut dengan alam mulki wasyahadah. Alam mulki wasyahadah adalah alam yang bisa diketahui dengan panca indera yang 5. Dan ada pula alam yang disebut dengan alam malakut. Nah, itu hanya bisa dengan panca indera yang ke-6. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan pada manusia itu pertama mata, panca indera mata untuk melihat sesuatu. Yang kedua telinga, panca indera telinga untuk mendengar sesuatu. Yang ketiga lidah, lidah panca indera untuk merasakan sesuatu, manis, masam, pahit. Hidung yang keempat untuk mencium, mengetahui bau, bau harum, bau hapak, bau apa. Yang kelima kulit, kulit panca indera untuk mengetahui kasar, halus, dingin, panas. Nah, itu panca indera yang 5 tadi itu bisa berguna untuk alam mulki wasyahadah, alam duniawi ini. Macam pohon, nah itu masuk alam mulki wasyahadah. Pohon bisa kita lihat dengan mata, bisa kita raba, bisa kita cium, bisa kita ketahui keadaannya kasar, lembut atau panas dinginnya. Nah, sedangkan panca indera yang ke-6 adalah hati. Nah, hati yang ada pada manusia itu
merupakan panca indera yang keenam, berguna untuk mengetahui tentang apa-apa yang ada di alam malakut. Namun karena hati kita ini kada terawat, hati kita ini kada terurus, lalu hati kita terdinding daripada mengetahui atau memperdapati apa-apa yang ada di alam malakut itu. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laula anna syayatin yahumuna ala qulubi bani adam lanadharu ila malakutis sama. Andai kata tidak syaitan itu mengelilingi atas hati manusia, niscaya mereka bisa memandang kepada alam malakut. Nah, panca indera kita yang keenam atau hati kita itu sebenarnya bisa mengetahui apa yang ada di alam malakut, tetapi karena terdinding oleh banyaknya syaitan-syaitan yang mengelilingi hati itu, akhirnya kita kada bisa melihat apa-apa yang ada pada alam malakut itu. Nah, jadi untuk tafakur, untuk merenungi apa-apa yang ada pada alam malakut itu kita kada kawal langsung. Mesti ada proses membersihkan hati, menjauhkan dinding-dindingnya, sehingga kita bisa mengetahui alam malakut itu. Oleh karena itu Imam Al-Ghazali rahimahullah mengatakan di sini, maka tundalah wahai orang yang berakal akan pikiranmu, renunganmu tentang alam malakut itu. Lain kita melihat pohon, kita tafakur tentang pohon bisa langsung karena mata kita jelas melihat pohon, lalu kita bisa merenungi kejadian pohon, kejadian binatang, karena mata kita jelas melihat, mengetahui itu binatang. Nah, perkara alam malakut kita ada kawal langsung, kita menyisihkan dahulu dinding-dindingnya, hijab-hijabnya, sehingga bisa mengetahui apa-apa yang ada di alam malakut tadi. Maka mudah-mudahan Allah membuka bagimu akan pintu-pintu langit. Lalu pintu langit sudah dibuka, berkelilinglah dengan hatimu. Nah, dengan hati, bukan dengan tubuh. Berkelilinglah dengan hatimu pada penjuru-penjurunya, sampai hatimu berdiri di hadapan arsy Tuhan yang Maha Pengasih. Maka ketika itu barangkali dapat diharapkan bagimu akan mencapai martabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, di mana ia berkata, hatiku melihat Tuhanku. Karena hati beliau sudah bersih daripada syaitan-syaitan yang mendindingi untuk memperdapati alam malakut tadi. Ini pahamlah ini artinya. Karena sampai kepada yang paling jauh itu tidak terjadi kecuali sesudah melewati yang paling dekat. Macam hati Sayyidina Umar tadi mampu melihat Tuhan. Nah, itu ngarannya sesuatu yang sangat jauh yang diperdapati oleh hati Sayyidina Umar, sehingga mampu hati beliau melihat Tuhan. Nah, tidak terjadi demikian tadi kecuali sesudah melewati yang paling dekat. Sesuatu yang paling dekat.
dan paling dekat sesuatu kepadamu adalah dirimu. Makanya ada istilah yang menurut sebagian ulama ini hadis Rasul, man arafa nafsah arafa rabbah. Siapa yang bisa mengenali dirinya, maka dia akan bisa mengenali Tuhannya. Jadi mengenali Tuhan sesuatu yang jauh, kada akan bisa sebelum kita mengenali yang lebih dekat terlebih dahulu. Bila kita kenal dengan yang dekat, maka akhirnya bisa mencapai yang lebih jauh. Dan paling dekat sesuatu kepadamu adalah dirimu. Renungilah diri kita. Kemudian yang menjadi tempat tinggalmu, bumi. Renungilah bumi. Apa-apa yang ada keajaiban di bumi. Kemudian udara yang mengelilingimu. Kemudian tumbuh-tumbuhan, hewan, dan apa yang di atas permukaan bumi. Kemudian keajaiban-keajaiban udara, yaitu yang di antara langit dan bumi. Kemudian renungilah langit-langit yang 7 dengan bintang-bintangnya. Kemudian kursi, kemudian aras, kemudian para malaikat yang menjadi pembawa aras dan penjaga-penjaga langit. Kemudian daripadanya kamu melewati kepada memandang Tuhan pemilik aras, kursi, langit, bumi, dan apa yang diantara keduanya. Nah, jadi pasti melalui yang lebih dekat dahulu direnungi. Maka di antaramu dan ini, antara kita mengenali diri sampai kita bisa hati ini melihat Allah, maka antaramu dan ini padang sahara yang besar dan jarak yang jauh dan rintangan-rintangan yang tinggi. Dan kamu belum selesai sama sekali dari rintangan yang dekat, yang rendah, yaitu ma'rifat zahir dirimu. Kita belum tuntung lagi mengenali diri sendiri, belum selesai mengenali tentang zahir diri kita. Kemudian jadilah kamu melepaskan lisanmu dengan tiada malumu, dan kamu mengaku makrifat kepada Tuhanmu. Dan kamu berkata, saya telah mengenalnya dan mengenal ciptaannya. Maka pada apakah saya berpikir dan kepada apakah saya melihat? Artinya kebanyakan manusia itu belum lagi mengenali dirinya selesai, sudah berani mengucapkan bahwa aku telah mengenal Tuhanku. Sebagian daripada pengenalan diri kita yang pada akhirnya mendapatkan kesimpulan mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ambil contoh bahwa 100 tahun yang lalu kita ini belum ada. Seorang jiwa pun di antara kita 100 tahun yang lalu belum ada. Belum ada orangnya, kabarnya pun kadada, beritanya pun kadada tentang kita 100 tahun yang lalu. Nah sekarang kita ada, kita belajar sedikit mengenali tentang diri kita. Sekarang kita ada. Akal menghukumkan, memutuskan setiap yang ada itu mustahil ada dengan sendirinya. Itu sudah keputusan akal, kada bisa diganggu gugat.
sudah memutuskan bahwa setiap yang ada kada mungkin ada sendiri, pasti ada yang mencipta, ada yang mengadakan. Itu sudah keputusan akal. Nah, jadi dari sini kita mengambil bahwa kita ini ada karena diadakan, karena diciptakan. Berapa orang yang menciptakan kita, berapa ikung yang maulah kita ini, cuma satu orang. Kenapa kada dua? Kenapa kada tiga? Di mana kita memutuskan bahwa yang menciptakan kita ini cuma satu zatnya? Akal kita mengatakan bahwa kalau yang mencipta kita ini dua orang, niscaya kita bisa kadada. Atau keadaan kita kada seperti ini. Nah, misal dua ikong nang bisa maulah kita. Saya ikong hendak maandak mata di sini. Nang saya ikong hendak maandak mata di belakang. Ini bisa kedua-duanya. Nah, ternyata kadada orang macam itu. Nah, kalau nya sepakat berdua umpamanya, sepakat berdua maandak mata kayak ini. Nah, berarti bila sepakat ini lemah ngarannya kedua-duanya, kada kau memperbuat sendiri. Berarti ada saya kong nang bakalah. Nang bakalah tuh kada maulah ngarannya. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Lau kana fihi ma'alihatun illallah la fasadata." Jikalau ada Tuhan selain Allah, maka rusaklah alam ini. Nah, jikalau ada dua yang mencipta kita, kita rusak. Pasti rusak. Saya kong hendak menggeringakan, saya kong hendak menyihatakan. Bakalah saya kong nang bakalah ini lain Tuhan ngarannya. Tuhan itu kan mau bakalah. Tuhan maha tinggi, maha perkasa. Nah, jadi di situ kita ambil kesimpulan bahwa diri kita ini ada yang mencipta, dan yang mencipta itu adalah satu. Kada mungkin 2, 3, 4, 5. Kada mungkin sama ulah manusia ini tim dari banyak orang terdiri, kada mungkin. Pasti satu yang berkuasa. Nah, itu contoh bahwa mengenali diri kita yang dari asalnya tidak ada kepada ada, itu menumbuhkan satu kesimpulan bahwa yang menciptakan kita itu ada dan hanya satu, wahdaniyah. Itu sebuting. Nah, kemudian kalau kita fakur, kita sesudah kita ada, kita mempunyai penglihatan, kita mempunyai pendengaran, mempunyai macam-macam. Nah, semuaan itu kembalinya adalah kepada Tuhan yang menciptakan. Kalau ciptaannya nih bisa melihat macam ini, apalagi nang mencipta. Maulah nang mencipta buta, nang diulah bisa melihat. Nah, mustahil. Maulah nang mencipta kada mendengar, nang dicipta mendengar, taharat nang dicipta kada mau. Nah, setiap kita pikirkan tentang diri kita, itu adalah kembalinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bila kita mengenali yang demikian itu, maka kita ada harapan untuk bisa mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi mulai pengenalan diri. Orang yang belum selesai mengenali dirinya, lalu dia mengatakan bahwa dia mengenali Tuhannya, maka orang itu dianggap tidak punya malu dan mengaku-ngaku. Nah, jadi tadi Imam Ghazali mengatakan maka tundalah mengenai mengetahui alam malakut, karena itu memerlukan pelajaran-pelajaran, latihan-latihan, pembersihan hati. Nah, sekarang Imam Ghazali hanya mengajarkan kepada kita tentang alam mulki wasyahadah, alam yang nyata, yang bisa dilihat dengan mata.
Maka angkatlah sekarang kepalamu ke langit dan pandanglah padanya. Langit itu sesuatu di atas di mana paling kawa sampai penglihatan kita. Itulah yang disebut langit untuk sementara kayak itu. Karena langit yang sebenarnya itu termasuk bagian daripada alam malakut yang kita kada kau melihat dengan mata zahir. Oleh karena itu para ahli-ahli, macam-macam ahli, belum bisa menerjemahkan apa yang dimaksud dengan langit itu, karena ini bukan termasuk bagian daripada alam dunia. Langit bukan termasuk bagian daripada alam mulki wasyahadah, kadakawa dibaca dengan panca indera yang 5. Nah, sehingga kalau ada istilah langit ini sesuatu yang kita pandang ke atas, kemana paling sampai pandangan kita, itulah sementara langit. Maka angkatlah sekarang kepalamu ke langit dan pandanglah padanya, pada bintang-bintangnya, pada peridarannya, terbitnya, tenggelamnya, mataharinya, bulannya, berlainan timur dan baratnya, dan terus menerusnya dalam gerakan secara kekal, tanpa lemah dalam gerakannya dan tanpa perubahan dalam perjalanannya. Jadi matahari dia berjalan setiap hari sesuai dengan garis yang ditentukan Allah, kada kurang kada lebih daripada batas itu. Bulan, bumi bergerak sesuai. Makanya setiap tahun kalau kita meneliti perjalanan bumi matahari, misalnya kita hari ini tanggal 11 bulan Februari tahun 2010, maghrib umpamanya jam 6.13 masuk waktu maghrib. Nah, kaina tanggal 11 bulan Februari 2011, setahun kemudian sama maghribnya 6:13. Nah, jadi matahari bumi ini berputar tepat, kada bisa melisit daripada itu. Hari ini asar jam 3:25. Nah, tahun kaina tepat pada tanggal 11 bulan Februari 2011, asar 3:25. Makanya jadwal itu kada berubah untuk 1 tahun, karena itulah sudah perjalanan bumi dan matahari tadi. Bahkan ia berjalan semuanya pada tempat-tempat yang tersusun dengan perhitungan yang ditentukan, yang tidak bertambah dan tidak berkurang, sampai ia dilipat oleh Allah Ta'ala seperti melipat kertas bagi buku. Artinya sampai hari kiamat kada akan berubah itu perjalanan matahari dan bumi dan lain-lainnya tadi. Dan pikirkanlah tentang bilangan bintang-bintangnya. Bintang-bintang di langit itu kita pikirkan berapa banyaknya, triliun, bukan lagi miliar, banyaknya triliun, ribuan miliar bintang-bintang di langit itu. Perbedaan warna-warnanya, dan sebagian condong kepada merah, dan sebagiannya condong kepada putih, dan sebagiannya cenderung kepada warna timah. Kemudian perhatikanlah bagaimana bentuknya bintang-bintang itu. Maka sebagiannya atas bentuk kala jengking. Ada bintang bentuknya kayak kala. Dan sebagiannya atas bentuk domba jantan, lembu jantan, singa, dan manusia. Dan tidaklah suatu bentuk di bumi melainkan ia mempunyai bentuk yang sama di langit. Yang kita tahu cuma ada 12 apa berapa
Bintang-bintang ada bentuk kala, ada bentuk perempuan, ada bentuk ini. Padahal semuaan bentuk-bentuk yang ada di bumi ini ada bintang-bintang di atas bentuknya seperti itu. Dan tidaklah suatu bentuk di bumi melainkan ia mempunyai bentuk yang sama di langit. Kemudian perhatikanlah kepada perjalanan matahari pada palaknya dalam masa setahun, dalam orbitnya. Kemudian ia terbit setiap hari dan terbenam dengan perjalanan yang lain yang menundukkannya baginya oleh penciptanya. Sudah diprogram matahari itu, pada hari ini matahari terbit jam sekian, tenggelamnya jam sekian. Nah, tahun kaina untuk harinya sama kayak itu pula. Hari ini tenggelam matahari jam 6.13 menit, matahari tenggelam masuk waktu maghrib. Nah, tahun kaina di tanggal yang sama, di bulan yang sama kayak itu juga, 6.13 matahari tenggelam. Dan jikalau tidak ada terbitnya dan terbenamnya, niscaya tidak berbeda siang dan malam, dan waktu-waktu tidak dapat diketahui. Matahari kada betinggalaman nya gana aja, kada kawa diketahui waktu, kada ada malam. Matahari tenggelam kada ada kelihatan. Dan niscaya kegelapan berlangsung terus menerus atau terang terus menerus, maka tidak dapat dibedakan waktu mencari kehidupan dari waktu istirahat. Orang-orang yang ahli astronomi mengatakan bahwa kalau siang itu 200 jam semuaan makhluk hidup matian. Andai kata matahari itu terbit 200 jam, semuaan manusia mati, binatang-binatang mati. Andai kata malam itu terjadi 200 jam lawasnya, sama matian yo manusia dan binatang-binatang, makhluk bernyawa semuaan mati. Andai kata matahari nih 200 jam yang kada sing tinggalaman, siang aja 200 jam matian semua Anda. Nah, maka perhatikanlah bagaimana Allah menjadikan malam sebagai pakaian, tidur sebagai istirahat, dan siang sebagai mencari penghidupan. Dan perhatikanlah kepada dimasukkannya malam dalam siang dan siang dalam malam, dan dimasukkannya akan tambahan dan kekurangan atas siang dalam malam secara susunan yang teratur. Kadang-kadang siang itu ada 14 jam, malamnya kurang. Kadang-kadang malamnya ada lebih, siangnya nang kurang. Semuaan sudah teratur, diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian perhatikanlah kepada dicondongkannya perjalanan matahari dari pertengahan langit, sehingga dengan sebab itu berbeda musim panas, musim dingin, musim semi, dan musim runtuh. Apabila matahari turun dari pertengahan langit dalam perjalanannya, maka udara dingin dan musim dingin datang. Dan apabila matahari lurus di pertengahan langit, maka bersangatan panas. Dan apabila ia berada di antara keduanya, maka udara masa itu sedang. Dan keajaiban-keajaiban langit itu tidak ada harapan dalam menghitung 1/10 dari 1/10 bagian dari bagian-bagiannya. Dan hanya saja ini adalah perhatian atas jalan berpikir, atas jalan merenungkan.
Dan yakinlah secara keseluruhan bahwa tidak ada suatu bintang dari bintang-bintang melainkan bagi Allah ada hikmah yang banyak dalam penciptaannya. Jadi kalau bintang itu sia-sia kadada. Kemudian pada kadarnya, kemudian pada bentuknya, kemudian pada warnanya, kemudian pada letaknya dari langit, dekatnya dari pertengahan langit, dan jauhnya dan dekatnya dari bintang-bintang yang di sampingnya dan jauhnya. Semuaan itu sudah diatur dan mengandung manfaat hikmah bagi seluruh alam. Bandingkanlah atas yang demikian apa yang telah kami sebutkan dari anggota-anggota badanmu, karena tidak ada bagian dalam tubuh kita ini melainkan padanya ada hikmah, bahkan hikmah yang banyak. Sehelai bulu di tubuh kita ada hikmahnya, ada maknanya, ada artinya. Allah menciptakan bulu hidung, kenapa maknanya, apa hikmahnya? Banyak. Tahi talinga, kenapa maknanya, hikmahnya? Banyak. Kadada yang dicipta Allah itu kadada mengandung manfaat, hikmah, rahasia. Nah, pada diri manusia yang halus ini saling banyakkan ciptaan Allah yang semuanya mengandung hikmah. Dan urusan langit itu lebih besar. Langit makinnya lagi. Bahkan tidak ada bandingan bagi alam bumi dengan alam langit, baik dalam besar bentuk maupun dalam banyak makna-maknanya. Dan bandingkanlah perbedaan di antara keduanya tentang banyak makna-makna dengan sesuatu di antara keduanya daripada perbedaan tentang besarnya bumi. Maka kamu tahu dari besarnya bumi dan luas tepi-tepinya bahwa manusia tidak mampu mengetahuinya dan mengelilingi sudut-sudutnya. Belum ada manusia yang mampu mengelilingi bumi sampai ke segala sudut-sudutnya, belum ada, daripada luasnya ini bumi. Dan para penyelidik bersepakat bahwa matahari itu seperti bumi dengan 160 kali lipat lebih. Ini penelitian semakin tahun semakin berkembang. Pada masa Imam Ghazali abad ke-5 itu sudah berkembang penelitian bahwa matahari itu lebih besar daripada bumi sampai 160 kali lipat. Nah, perkembangan semakin maju. Ada yang mengatakan sekarang bahwa matahari lebih besar daripada bumi 200 kali lipat. Karena itu yang hanya bisa diketahui. Mungkin 2-30 tahun akan datang ada lagi pengetahuan baru bahwa matahari ternyata lebih besar daripada bumi 500 kali lipat. Dan dalam hadis-hadis terdapat yang menunjukkan kepada kebesaran matahari. Kemudian bintang-bintang yang kamu lihat malam hari paling kecilnya itu seperti bumi dengan 8 kali lipat. Bintang halus-halus tuh padahal ganal pada bumi 8 kali. Itu yang paling halus sudah bintangnya. Dan yang terbesarnya itu sampai kepada mendekati 120 kali lipat dari bumi. Bahkan sekarang ditemukan ada bintang yang besarnya 1000 kali bumi. Dan dengan ini kamu mengetahui tingginya matahari dan jauhnya. Karena lantaran jauh, matahari menjadi kamu lihat kecil. Karena itulah Allah Ta'ala memberi isyarat kepada jauhnya, maka dia berfirman, rafa'a samkaha fasawwaha. Artinya dia meninggikan bangunannya langit lalu menyempurnakannya.
Dan di dalam hadis-hadis disebutkan bahwa jarak antara setiap langit dan langit yang lain adalah perjalanan 500 tahun. 500 tahun apa? Kada dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Bisa 500 tahun jalan kaki, 500 tahun jalan kuda, 500 tahun perjalanan cahaya. Nabi kada menjelaskan. Pokoknya antara langit pertama dan langit yang kedua itu perjalanan 500 tahun. Maka apabila kadar satu bintang itu seperti bumi dengan berlipat ganda, maka pikirkanlah, renungkanlah kepada banyaknya bintang-bintang. Kemudian pikirkanlah kepada langit di mana semua bintang berpusat padanya dan kepada besarnya. Nah, jumlah nang triliunan bintang tadi itu hanya di langit yang pertama. Beluman lagi langit nang kedua, belum lagi langit nang ketiga, langit nang keempat sampai langit nang ketujuh. Kemudian pikirkanlah, renungkanlah kepada kecepatan gerakannya. Bintang bergerak, matahari bergerak, bumi bergerak, sedang kamu tidak merasakan dengan gerakannya. Itu menunjukkan bahwa latifnya, lembutnya, halusnya ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini diandak di tempat nang berputar, nang bergerak, tapi kita kadang merasa. Itu lebih dahsyat maha kuasanya penciptanya itu. Luar biasa teknologinya tuh. Manusia dibuat dalam sesuatu wadah nang beulai, tapi kadang merasa pada bergerak. Nah, itu kehebatan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedang kamu tidak merasakan dengan gerakannya, lebih-lebih dari mengetahui kecepatannya. Tetapi kamu tidak meragukan bahwa matahari itu dalam sekejap mata ia berjalan sekadar libar sebuah bintang atau planet. Karena masa dari terbitnya permulaan bagian dari planet sampai sempurnanya adalah sebentar. Dan planet itu seperti bumi dengan 100 kali lipat lebih. Maka palak orbit berputar dalam sekejap ini seperti bumi dalam 100 kali, dan begitulah ia beredar secara terus menerus sedang kamu lalai daripadanya. Matahari, bumi itu berputar kada pernah berhenti. Dan pikirkanlah bagaimana malaikat Jibril alaihissalam mengatakan tentang cepatnya gerakannya matahari ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Jibril, apakah matahari sudah condong? Rasulullah bertanya kepada Jibril, matahari apakah sudah condong? Malaikat Jibril alaihissalam menjawab, belum, ya. Belum, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, mengapa kamu mengatakan belum, ya? Maka malaikat Jibril alaihissalam menjawab, dari ketika aku mengatakan belum sampai aku mengatakan ya, matahari sudah berjalan sampai 500 tahun perjalanan. Kecepatannya perjalanan matahari itu. Nah, maka pikirkanlah, renungkanlah kepada besarnya bentuk matahari itu. Matahari nang 200 kali bumi ini ganalnya.
perjalanan matahari itu 600 km per detik. Sedetik 600 km jauhnya matahari itu berjalan. Jadi begitu Jibril mengucap belum, ya, itu sudah 600 pal. Kemudian perhatikanlah kepada kudrat yang menciptakan, yang maha bijaksana. Bagaimana dia menetapkan bentuknya beserta luas sudut-sudutnya dalam biji mata beserta kecilnya, sehingga kamu duduk di atas bumi dan membuka kedua matamu ke arahnya, lalu kamu dapat melihat semuanya. Matahari yang saling kenalan tuh kalau dibuat dalam mata kita, kita duduk, kita kalau melihat seluruh matahari itu bulat demikian rupa. Maka langit ini dengan besarnya dan banyaknya planet-planet itu, bahwa kamu tidak dapat memandang kepadanya. Kita kada akan bisa melihat seluruh bintang-bintang yang diciptakan Allah, kada akan bisa. Kita kada bisa melihat seluruh planet yang diciptakan Allah, kita kada bisa melihat seluruhnya. Maka bahkan pandanglah kepada penciptanya, bagaimana dia menciptakannya itu. Kemudian menahannya langit tanpa tiang yang kamu lihat dan tanpa gantungan dari atasnya. Nah, jadi kita mempelajari buku-buku tentang keadaan luar angkasa itu menambah kekaguman kita, ketakjuban kita kepada kudrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita baca buku-buku tentang matahari, kita baca tentang bulan, tentang planet-planet yang lainnya, maka semuanya itu adalah menambah keimanan kita, menambah ma'rifat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita yakin bahwa semua itu adalah merupakan ciptaan Allah dan sampai sekarang seterusnya diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian maka sekalian alam itu seperti satu rumah. Afdal dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahu Allah, 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 la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha
الفاتحة إلى حضرة النبي النبي بسم الله. فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم